Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa Tadris Biologi ya yang berbahagia. Mari kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan inovasi pembelajaran biologi, aspek instrumen ya, instrumen asesmen ya, instrumen asesmen ya. Nah, teman-teman sudah melakukan pekerjaan ya. Silakan hari ini eh, disampaikan ya 5 paper terbaik yang menurut Anda eh, bisa disampaikan ya karena keunikan di forum ini. Silakan. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Oke, baik. Kameranya dinyalakan. Oke, Alia, Alia sudah pernah menyampaikan? Maju. Belum, Bapak. Oke, silakan Alia. Setelah Alia, Lokajaya. Ya, setelah Alia, Lokajaya, silakan disiapkan ini slide-nya. Silakan disampaikan Alia. Baik, Bapak. Sebentar, Bapak. Udah muncul belum ya screen-nya? Udah, Udah. udah, udah Al. Oke, sebentar, teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan mereview artikel inovasi instrumen penilaian dalam pembelajaran sains. Dalam jurnal yang pertama yang saya ambil yaitu Azizah ZN Budi Jastuti 2022 pengembangan instrumen penilaian untuk mengukur keterampilan literasi sains pada submateri sistem peredaran darah manusia berkala ilmiah pendidikan biologi. Nah, sebentar nggak bisa di
Mengapa menerapkan instrumen penilaian literasi sains? Nah, pada penerapan instrumen penilaian literasi sains penting dilakukan karena sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya adalah keterampilan literasi sains. Pada literasi sains mencangkup kemampuan memahami cara penggunaan sains, bagaimana sains diperoleh, serta membedakan sains dari pengetahuan yang lain. Dengan adanya instrumen penilaian yang tepat, guru dapat mengukur sejauh mana peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan serta pemecahan masalah. Oleh karena itu, instrumen ini sangat relevan untuk menilai keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep ilmiah peserta didik secara objektif dan sistematis. Nah, pada jurnal ini mengambil materi sistem peredaran darah manusia. Kenapa dipilih? Karena termasuk materi konseptual dalam pembelajaran biologi yang kerap dianggap abstrak oleh peserta didik. Submateri ini menuntut pemahaman tentang bioproses dalam tubuh manusia, identifikasi gangguan yang terjadi, serta pemanfaatan informasi ilmiah dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, materi ini juga relevan dalam penggunaan kompetisi dasar 3.6 dan 4.6 untuk jenjang SMA MAN kelas 11. Dengan materi ini, peneliti berharap dapat melatih peserta didik dalam menelaah fenomena ilmiah serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui analisis data, interpretasi grafik, dan penarikan kesimpulan dari berbagai ilmu ilmiah yang tersedia. Nah, langkah-langkah pada instrumen penilaian literasi sains yang dilakukan yaitu langkah-langkah yang pertama yaitu penilaian literasi sains diawali dengan analisis potensi dan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kurikulum dan penyusunan indikator soal berdasarkan kompetisi dasarnya. Setelah itu dilakukan perancangan soal dengan menyesuaikan indikator literasi sains dan level kognitifnya dari C4 dan C5, serta menyusun soal pilihan ganda sebanyak 15 butir. Selanjutnya, instrumen ini divalidasi secara teoritis oleh para ahli berdasarkan aspek materinya, konstruk, dan bahasa menggunakan skala Goodman. Setelah direvisi, di instrumen ini diuji coba secara terbatas kepada 20 peserta didik untuk mengevaluasi validitas empiris, reliabilitas, dan tingkat kesukaran soal. Hasil akhir menunjukkan bahwa instrumen telah valid, reliable, dan mampu mengukur keterampilan literasi sains secara efektif. Lalu bagaimana sih untuk melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswanya? Di sini, keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa dapat dilatih melalui pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan interaktif seperti studi literatur, diskusi kelompok, dan penilaian sejawat atau per assessment. Dalam proses ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami materi secara individu saja, tetapi juga bekerja sama dengan menginterpretasi data ilmiah, memecahkan permasalahan, dan menyampaikan argumen berdasarkan bukti ilmiah. Keaktifan siswa juga dalam menyampaikan pendapat, bertukar informasi, dan memberikan umpan balik antar rekan merupakan bentuk yang konkret dalam keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Melalui instrumen penilaian literasi sains ini yang dikembangkan, proses ini dapat difasilitasi lebih terstruktur sehingga siswa terbiasa berpikir kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ilmiah. Lalu, apa sih kebaharuan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu kebaharuannya terletak pada pengembangan instrumen penilaian literasi sains yang berfokus pada submateri sistem peredaran darah manusia dengan pendekatan host.
Pada level kognitif C4 dan C5, penelitian ini juga mengintegrasi aspek literasi sains yang meliputi identifikasi permasalahan, penjelasan fenomena ilmiah, dan penggunaan bukti ilmiah ke dalam bentuk soal pilihan ganda yang telah teruji validitas dan reliabilitas. Selain itu juga penelitian ini membuktikan bahwa mengembangkan instrumen berbasis literasi sains mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik sekaligus menjadi alat ukur yang efektif dalam pembelajaran biologi yang menekankan dalam pemahaman konseptual dan aplikasi terhadap isu-isu sains yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Terus jurnal yang kedua dari Rahmadani F. Setiadi D. Yamin M. dan Kusmiati 2022 tentang analisis kemampuan literasi sains biologi peserta didik kelas 10 di SMA 1 Kuripan, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Di sini sama tentang instrumen penilaian literasi sains yang penting dilakukan karena literasi sains merupakan salah satu dari 16 keterampilan abad ke-21 yang perlu dimiliki oleh siswa individu. Literasi sains tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan ilmiah, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah dalam konteks pembelajaran biologi. Instrumen ini sangat berguna untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami konsep ilmiah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya hasil literasi sains disebabkan oleh kurangnya penerapan instrumen yang menuntut keterampilan berpikir kritis dan ilmiah dalam pembelajaran di kelas. Di jurnal ini, menerapkan materi konsep-konsep biologi yang dipilih karena merupakan fondasi utama yang harus dikuasai peserta didik sebelum melanjutkan ke topik-topik biologi yang lebih konsep. Konsep dasar ini diajarkan pada kelas 10 dan menjadi sangat penting karena acuan awal dalam menilai kemampuan literasi sains peserta didik. Selain itu juga konsep dasar biologi juga mencakup isu-isu konseptual yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ekosistem, keanekaragaman hayati, atau sistem organ tubuh manusia yang memudahkan peserta didik dalam mengkaitkan ilmu dengan lingkungan sekitar. Penilaian terhadap materi ini memungkinkan guru untuk melihat kesiapan awal siswa dan memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah. Lalu langkah-langkah instrumen penilaian literasi sains yang diterapkan, yaitu langkah-langkahnya dalam penelitian ini diawali dengan menyusun soal berbentuk pilihan ganda berdasarkan 3 indikator utama literasi sains, yaitu yang pertama menjelaskan fenomena ilmiahnya, mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, serta interpretasi dan pembuktian data ilmiah. Soal terdapat 16 butir soal. Setelah menyusun, dilakukan uji validitas menggunakan korelasi produk Women dan uji reliabilitas dengan rumus korban alfa. Data hasil tes kemudian dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan dikonversikan ke dalam kategori kualitatif, rendah, sedang, dan tinggi, guna memberikan gambaran tingkat kemampuan literasi sains peserta didik secara menyeluruh. Lalu bagaimana melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswanya, yaitu dengan melalui pemberian soal atau kegiatan yang mendorong mereka untuk berdiskusi, mengevaluasi penyelidikan ilmiah, dan mempresentasikan pendapat atau solusi berdasarkan data. Indikator mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah, menuntut siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengomunikasikan gagasan secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam mendorong peserta didik yang terbiasa mengeksplor dan mengungkapkan pendapat dalam konteks ilmiah. Oleh karena itu, guru juga perlu membiasakan siswa dengan aktivitas berbasis proyek, diskusi, kelompok, dan presentasi sebagai bagian dari proses pembelajaran yang mendukung
keterampilan kolaboratif dan komunikatif. Lalu apa kebaharuan atau novelty dalam penelitian tersebut? Yaitu kebaharuannya dalam penelitian ini terletak pada penerapan instrumen literasi sainsnya yang fokus pada analisis 3 indikator kompetensi sains secara spesifik di SMAN 1 Kuripan. Penelitian ini menyajikan data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kemampuan literasi sains siswa secara rinci berdasarkan indikator yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya literasi sains seperti minat membaca yang rendah, pendekatan pembelajaran yang belum kontekstual, serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan instrumen penelitian dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Lalu jurnal yang ketiga dari Alti, RP, Lutri, L, Helendra, H, dan Yogika R. 2021 tentang instrumen asesmen berbasis literasi sains tentang materi keanekaragaman hayati. Nah, penerapan instrumen literasi sains diterapkan karena rendahnya keterampilan literasi sains peserta didik di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh hasil PISA yang menetapkan Indonesia di peringkat 10 terbawah secara global. Instrumen ini penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data ilmiah. Penelitian berbasis literasi sains juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan bernalar ilmiah yang sesuai dengan tuntutan kurikulum abad ke-21 dan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013. Sayangnya pada bagian soal evaluasi yang ada di sekolah masih fokus pada hafalan dan belum mencerminkan kompetensi literasi sains yang dibutuhkan. Pada jurnal ini memilih materinya tentang keanekaragaman hayati. Materi ini dipilih karena termasuk dalam salah satu kategori aplikasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi menurut PISA 2018. Materi ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman terhadap pentingnya pelestarian alam, isu-isu soal berbasis lingkungan, serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Selain itu, materi ini juga dianggap penting dan kontekstual dalam pembelajaran biologi kelas 10 dan memungkinkan untuk dirancang dalam bentuk soal-soal literasi sains yang menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi pada C3 sampai C6, bukan sekedar hafalan saja. Lalu langkah-langkah yang diambil dalam instrumen penilaian literasi sains ini, langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini mengikuti model 4D, yaitu devis atau pendefinisian yang mencangkup analisis kurikulum, soal ujian, peserta didik, dan asesmen yang digunakan, yaitu yang kedua yaitu desain perancangan, meliputi pemilihan aplikasi perancangan pedoman peskoran. Yang ketiga yaitu develop atau pengembangan, yaitu tahap validitas oleh ahli uji. Uji coba terhadap siswa dan analisis terhadap validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta daya pembeda. Yang keempat yaitu disesmen atau penyebaran, tahap penyebaran hasil instrumen yang telah dikembangkan dan layak digunakan secara tahap dilakukan secara sistematis untuk menjamin kualitas kelayakan instrumen. Lalu bagaimana untuk melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswanya? Dapat dilatih melalui penerapan instrumen yang berbasis konteks dan mendorong siswa berdiskusi, menganalisis fenomena, serta memecahkan masalah secara kelompok. Soal literasi sains yang menuntut penjelasan, perancangan, penyelidikan, dan
interpretasi data akan merangsang siswa untuk bekerja sama, saling bertukar pendapat, serta menyampaikan argumen ilmiah secara sistematis. Selain itu juga pembelajaran berbasis literasi sains yang menyentuh isu-isu soal sosial dan lingkungan juga menciptakan ruang bagi siswa untuk berdebat secara sehat dan berkolaborasi dalam mencari solusi, sehingga secara tidak langsung memperkuat kompetensi komunikasi dan kolaborasi mereka. Lalu kebaharuan atau novelty dalam penelitian ini, yaitu tentang pengembangan instrumen asesmen literasi sainsnya yang secara khusus difokuskan pada materi keanekaragaman hayati dengan pendekatan sistematis melalui model 4D. Penelitian ini mengisi kekosongan studi yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada materi seperti sistem peredaran darah, ekosistem. Selain itu juga, instrumen ini telah diuji baik secara teoritis tentang validitas logis maupun empiritis tentang validitas, reliabilitas, kesukaran, dan daya pembeda, dan terbukti sangat valid, sangat praktis, serta memiliki reliabilitas tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa instrumen ini benar-benar siap digunakan untuk di kelas dan mengukur melatih keterampilan literasi sains siswanya. Lalu jurnal yang keempat dari Julan Fari Z, Rahmadani A, Bahri S 2023 tentang analisis kemampuan literasi sains siswa SMA terhadap soal PISA pada materi virus dan bakteri. Lalu di sini juga menerapkan instrumen penilaian literasi sains yang penting yang diterapkan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah, mengambil keputusan berbasis data, memahami fenomena alam, serta dampaknya terhadap kehidupan. Literasi sains menjadi keterampilan esensial pada abad ke-21 yang dibutuhkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global, termasuk perkembangan teknologi dan arus informasinya. Namun hasil PISA menunjukkan bahwa literasi sains di Indonesia masih tergolong rendah. Penerapan instrumen seperti soal berbasis PISA mampu mengungkapkan kelemahan siswa dalam memahami bacaan, mencermati soal, serta penalaran secara kritis dan logis yang selama ini kurang diasah dalam proses pembelajaran tradisional. Lalu pada jurnal ini memilih materi virus dan bakteri. Materi ini dipilih karena bersifat penting namun kompleks yang sering menimbulkan miskonsepsi di kalangan siswa. Materi ini juga berkaitan erat dengan isu-isu kontemporer seperti wabah penyakit menular yang menjadikan sangat relevan untuk dilatih untuk literasi sainsnya. Di sisi lain juga, virus bersifat mikroskopik dan abstrak, seperti membutuhkan pendekatan ilmiah yang tepat agar siswa tidak hanya menghafal, melainkan benar-benar memahami konsepnya. Dengan memilih materi ini, peneliti ingin menguji kemampuan siswanya dalam berpikir kritis terhadap fenomena terhadap yang nyata dan memperkuat pemahaman konseptual mereka melalui konteks ilmiah yang aplikatif. Lalu, langkah-langkah untuk mengambil instrumen penilaian literasi sains dalam penelitian ini dimulai dengan memilih soal-soal dari soal PISA tahun 2006, 2009, dan 2015 yang relevan dengan topik virus dan bakteri. Soal-soal ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar sesuai dengan konteks lokal siswa. Lalu setelah itu, di validitas isinya, instrumennya diuji menggunakan formula Eichen-V oleh para ahli untuk memastikan bahwa setiap butir soal memang mengukur aspek literasi sains yang ditujunya. Hasil jawaban siswa kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi kemampuan literasi sains secara umum maupun berdasarkan gendernya. Lalu, bagaimana sih untuk melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswanya? Keterampilannya melalui
aktivitas pembelajaran yang berbasis literasi sains seperti diskusi soal-soal berbasis konteks, analisis data, dan pemahaman masalah secara berkelompok. Soal-soal PISA yang misalnya membuat wacana panjang yang mengharuskan siswa bekerja sama dalam memahami informasi, mengaitkan dengan konsep ilmiah, dan menarik kesimpulan. Guru juga dapat memfasilitasi kerja kelompok, presentasi, atau debat ilmiah untuk mendorong siswa mengungkapkan pendapat mereka dengan logis dan mendengarkan pendapat orang lain secara aktif. Aktivitas ini mendukung perkembangan keterampilan sosial dan akademik secara bersamaan. Lalu kebaharuan atau novelty dari penelitian ini yaitu kebaharuannya terletak pada fokus evaluasi kemampuan literasi sains siswa menggunakan soal-soal PISA yang topiknya pada virus dan bakteri yang jarang dijadikan kajian utama dalam konteks Indonesia. Dalam penelitian ini juga menyoroti perbedaan kemampuan berdasarkan gender secara terperinci serta mengkaitkan hasilnya dengan aspek neurobiologis dan gaya belajar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang rendahnya kemampuan literasi sains siswa dan pentingnya mengembangkan instrumen serta pendekatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jurnal yang kelima dari Hayati DN dan Raharjo R 2020 tentang pengembangan instrumen tes berbasis literasi sains untuk memetakan practical thinking dan practical skill siswa pada materi sistem peredaran darah kelas 11 SMA. Lalu penerapan instrumen penilaian literasi sainsnya diterapkan karena kemampuan literasi sains peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah sebagai yang tercermin dari studi kasus yang PISA itu yang mendapatkan Indonesia peringkat bawah dalam kategori literasi sainsnya. Nah, penilaian berbasis literasi sains ini dapat membantu mengukur kemampuan peserta didik dalam menjelaskan fenomena ilmiah, merancang penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data secara ilmiah. Instrumen ini tidak hanya penting untuk menilai pengetahuan faktual, tetapi juga untuk memetakan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan praktis yang merupakan bagian dalam kompetensi abad ke-21. Dengan menggunakan instrumen ini, guru dapat mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah secara lebih terarah, dan objektif. Lalu pada jurnal ini, materinya tentang sistem peredaran darah. Kenapa dipilih? Karena merupakan salah satu topik biologi yang kompleks dan mengandung banyak konsep abstrak seperti proses sirkulasi darah, struktur jantung, serta hubungan antara organ dan fungsi fisiologisnya. Topik ini sangat cocok untuk menilai keterampilan berpikir kritis dan praktik siswa karena menuntut pemahaman yang mendalam, kemampuan analisis, serta penerapan konsep dalam situasi nyata seperti transfusi darah dan gangguan pada sistem sirkulasinya. Selain itu, materi ini memiliki relevansi tinggi dengan kesehatan manusia dan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikaitkan dengan berbagai fenomena ilmiah dan sosial yang kontekstual. Lalu, langkah-langkah pada instrumen penilaian literasi ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan model ADI yang meliputi analisis, mengidentifikasi kebutuhan dan kompetensi yang akan dinilai, lalu desain, menyusun indikator, kisi-kisi, dan jenis soal, objektif dan subjektif. Yang ketiga, development, menyusun dan memvaliditas soal berdasarkan aspek materi, konstruksi, dan bahasa oleh ahli, lalu implementation, yaitu menguji cobakan soal kepada siswa kelas 11. Yang kelima yaitu evaluation, melakukan analisis validitas empiris dengan kolerasi persen dan reliabilitas menggunakan alpha korban melalui SPSS,
dari 31 soal yang dikembangkan, 20 soal dinyatakan valid dan reliabilitasnya tinggi. Lalu untuk keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswanya dapat dilatih melalui penggunaan soal subjektif dalam instrumen literasi sains yang menuntut penalaran, argumentasi ilmiah, dan pemecahan masalah secara kelompok. Dalam proses pengerjaan soal, siswa ini diajak berdiskusi, berbagi ide, dan menyusun strategi pemecahan masalah secara bersama-sama. Pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik juga efektif untuk melatih siswa menyampaikan gagasan secara logis dan menerapkan pendapat orang lain melalui pembelajaran yang menekankan critical thinking dan praktik laboratorium. Siswa terbiasa untuk berinteraksi, menyusun kesimpulan kolektif, dan berkomunikasi secara ilmiah dalam suasana kolaboratif. Lalu, kebaharuan atau novelty dari penelitian ini, yaitu kebaharuannya terletak pada pengembangan instrumen tes berbasis literasi sains yang dirancang tidak hanya untuk menilai kemampuan kognitif siswa saja, tetapi juga untuk menetapkan atau keterampilan berpikir kritis juga dan keterampilan praktiknya, yaitu practical skill secara bersamaan. Instrumen ini menggabungkan jenis soal objektif dan subjektif yang telah divalidasi secara teoritis dan empiris sehingga layak digunakan sebagai alat penilaian yang komprehensif. Penelitian ini juga menunjukkan pemetaan yang rinci dalam setiap aspek keterampilan, memberikan gambaran yang jelas tentang kekuasaan dan kelemahan siswa dalam berpikir kritis dan praktik di laboratorium pada topik sistem peredaran darah. Bapak untuk penyampaiannya 5 jurnal atau lanjut Bapak? Cukup 5 jurnal aja. Setelah ini Baik Bapak. siapa namanya? Lokajaya ya tadi ya? Iya Iya, Bapak, Pak. tadi Lokajaya. aja. Oke, bentar ya. Nih sambil nanti Pak gabung pakai link yang sama ya. Oke, tadi coba nomor 1 menarik itu. Coba. Nih. Pembahasan instrumen penilaian untuk mengukur keterampilan literasi sains pada submateri peredaran darah ya. Nah ini literasi sains itu mencoba mengembangkan instrumen itu ya, literasi sains yang untuk materi sistem peredaran darah. Nah kita tahu ini pasti dilatar belakangi oleh hasil PISA yang rendah kan begitu. Sehingga seorang guru itu harus kreatif untuk menyusun eh, soal-soal yang mendekati karakteristiknya dengan PISA ya untuk eh, mengukur kemampuan literasi sains. Jadi bagaimana seorang siswa itu nggak pernah diajari, nggak pernah diukur kemampuan literasi sainsnya oleh gurunya, kemudian tiba-tiba diukur oleh orang lain, ya. Nah, maka jangan heran jika hasilnya kurang bagus. Maka di sini guru melakukan inovasi, ya, melakukan inovasi untuk menyusun bagaimana agar eh, guru ini dalam pembelajarannya dia bisa mengakses, mengukur kemampuan literasi sains siswa. Ya, bagaimanapun juga siswa harus dikenalkan dengan soal-soal literasi sains, ya, literasi sains. Nah, karena biasanya itu akan karena itu menjadi parameter internasional bisa untuk literasi sains, maka biasanya di ujian-ujian itu soalnya mengarahnya ke sana, ke literasi sains, ya. Jadi guru harus siap ya menyiapkan siswanya agar melek sains. Salah satunya dengan menyusun soal-soal instrumen tesnya. Di samping di dalam proses pembelajarannya, guru juga harus melibatkan siswa pada keterampilan proses. Keterampilan proses bagaimana siswa
melakukan eksperimen, hipotesis, ya, menganalisis, menyimpulkan, ya, eh, merencanakan eksperimen. Itu tuh keterampilan-keterampilan yang esensial yang harus dimiliki oleh siswa, ya, dalam pembelajaran IPA, ya. Oke, baik. Nanti tolong gabung dengan URL ini lagi. Setelah itu